Ya pastinya pemirsa, kita akan menerka-nerka mengenai peluang pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri pemirsa. Selain peluang yang betul-betul membuat publik bertanya-tanya, kalaupun nanti mereka kedua tokoh ini akan bertemu, kira-kira akan membahas apa? Apakah hanya formalitas saja ya, namanya momen lebaran ya, halal bil halal seperti itu. Ataukah mengenai power sharing atau juga berkoalisi? Itu yang akan saya jawab. Mudah-mudahan pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam dengan sejumlah narasumber saya. Pengamat politik kita, pengamat komunikasi politik kita, Bang Hensat. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Caca. Dan dua elit politik kita sudah tersambung mewakili Gerindra, ada Bang Andre Rosiade, dan PDIP ada Mas Arya Bima. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Caca, selamat malam Mas Bimo, Bang Henry, Bang Hensat. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Andre Rosiade dulu. Ya, Bang Andre, sudah ada spill-spill ya dari Gibran, dari Mbak Puan, semuanya positif menandakan peluang untuk bertemu Prabowo dan Mega ini ada. Tapi saya mau tahu sebenarnya yang punya inisiatif duluan ini siapa sih? Masihkah Pak Prabowo? Karena kita tahu waktu Gibran dicawapreskan berpasangan dengan Pak Prabowo, keinginan untuk bertemu itu ada sejak lama, tapi belum terrealisasi. Seperti apa Bang Andre? Jadi begini Caca, Pak Prabowo ini sangat menghormati Ibu Megawati. Bahkan Pak Prabowo selalu menganggap Ibu Mega adalah kakak beliau. Dan keluarga besar Pak Prabowo juga sangat dekat dengan keluarga besar Ibu Megawati. Jadi secara personal dan kekeluargaan tidak ada masalah hubungan beliau berdua. Dan itu diakui oleh dua belah pihak. Baik kubu PDI Perjuangan maupun kubu Partai Gerindra. Dan alhamdulillah hubungan baik ini masih tetap terjaga. Dan insya Allah sesuai komitmen yang disampaikan oleh Pak Prabowo berulang-ulang kali. Seandainya mandat diberikan oleh rakyat kepada saya akan mengajak seluruh kekuatan yang ada untuk bergabung bersama-sama untuk membangun Indonesia. Karena kita punya semangat gotong royong, semangat kebersamaan untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Tentu harapan Pak Prabowo ya kita bisa segera bertemu dengan Ibu Megawati. Seperti itu Caca. Jadi memang lagi Pak Prabowo ya kita semua, saya rasa seluruh rakyat Indonesia menginginkan bahwa setelah kontestasi ini para elit harus kembali bertemu karena Pak Prabowo punya keyakinan salah satu negara bisa maju itu kalau elitnya rukun dan kompak. Dan harapan kita setelah momentum lebaran ini seluruh elit bisa bertemu, ya pemilu sudah selesai, saatnya kita kembali bersatu, bergotong royong bersama-sama membangun Indonesia. Baik, saya mungkin ingin ke Mas Arya Bima ya. Nah ini kan sebenarnya sinyal positif untuk bertemu itu sudah ada sejak lama. Nah dari Bu Mega ini sendiri seperti apa? Benar-benar akan terrealisasi atau jangan-jangan ini agak susah juga ini ya. Kita kan nggak tahu keputusan MK seperti apa. Mas Arya Bima. Saya tadi mencermati dari statement Mbak Puan, kemudian Pak Hasto, dan juga Pak Said Abdullah. Yang pertama, Mbak Puan menyampaikan bahwa pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu adalah insya Allah. Kemudian kapan? Setelah keputusan MK atau setelah Lebaran. Kemudian Pak Hasto juga menyampaikan jangan terburu-buru karena situasi kondisi sekarang ini masih proses pentahapan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya melihat bahwa pertemuan itu pasti akan ada karena Pak Prabowo dan Ibu Mega itu tidak pernah ada masalah yang sifatnya pribadi. Dan tadi juga disampaikan bahwa kehendak publik ada kecenderungan keduanya akan senang kalau antara Pak Prabowo dan Ibu Mega itu bertemu. Tentunya pertemuan itu akan menjadi sangat berarti kalau tidak hanya sekedar bicara apa itu bagi-bagi kursi, ya, bagi-bagi kekuasaan, ya. Sementara banyak masyarakat yang saat ini dulu pernah ikut berjuang dalam platformnya Pak Prabowo dan dalam platformnya Ibu Mega. Ya. Ini merupakan satu yang harus dilihat sebagai satu dinamika yang mempunyai cita-cita yang luhur, yang mempunyai cita-cita
untuk sesuatu proses kita berdemokrasi. Intinya, kalau toh ada pertemuan, rakyat tentunya menghendaki pertemuan itu tidak sekedar untuk kepentingan yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang sangat jangka pendek dan sangat pragmatis, mengabaikan suatu kepentingan yang lebih besar, ya, dengan membuang hal-hal yang sebenarnya Pak Prabowo juga tahu kok, ya. PDI Perjuangan dan Bu Mega tentunya juga tahu persis bagaimana hal-hal yang harus dijunjung tinggi dalam nilai-nilai kerakyatan yang sejati dalam proses demokrasi kemarin. Tapi sekali lagi, bahwa pertemuan itu selalu baik, apalagi kedua beliau ini adalah negarawan. Tentu pertemuan itu mempunyai tujuan yang baik. Dengan adanya pertemuan tersebut dengan tujuan yang baik, maka saya akan cenderung melihat dengan bertemu, maka akan ada kesepakatan-kesepakatan yang tentunya bisa diambil dan saling menghargai untuk menghargai saling bersikap. Oke. Karena saya percaya antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak ada hal-hal yang sifatnya pribadi, Ya. tidak ada suasana bermusuhan, dan tentunya nantinya masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri dengan visi, misi, dan tujuan sebagai negarawan yang secara pribadi beliau tidak ada masalah. Oke. Saya yakin Ya. Pak Prabowo menghargai visi misi Bu Mega, demikian juga Ibu Mega menghargai Pak Prabowo. Oke, ditahan dulu Mas Habib. Sekarang saya ke Bang Hensat. Mungkin begini ya, kalau memang tidak punya masalah apapun, ya sekarang sajalah ketemu. Momen buka puasa akan menjadi momen yang paling baik. Kenapa harus nunggu setelah puasa berakhir atau Lebaran? Atau quote on quote tergantung keputusan MK? Iya, kalau menurut saya ada momen saat ini Ramadan, tapi juga ada momen politik, Caca. Nah, ini momen politiknya yang menurut saya belum pas ya. Bu Mega ini kan kita ketahui ini sosok yang penjaga negara lah. Sementara yang negara yang dijaga Ibu Mega ini kan negara hukum. Jadi beliau nih ngikutin apa yang hukum yang dilaksanakan di negara ini aja. Jadi saat ini masih ada sidang MK. Maka saya memahami bila masih ada sidang MK akan sulit Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega. Bukan karena menang kalah atau karena siapa yang diuntungkan dari sidang MK, tapi tentang proses hukum yang dijaga oleh Bu Mega tadi. Tentunya akan berbeda maknanya bila Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo pada saat sidang MK berlaku. Pada saat sidang MK berlangsung. Apa jadinya nanti tim 03 misalnya di sana dan tim 02 di sana melihat dua tokohnya bertemu gitu. Jadi memang secara momen politik ini belum pas, walaupun saya yakini ada kesamaan visi misi tentang pembangunan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, dan secara pribadi sebetulnya tidak ada masalah. Apakah ada tantangan lain? Iya, challenge lainnya ada yang sangat mungkin kemudian menghambat pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega bila variabel ini tidak diselesaikan dulu oleh Pak Prabowo, gitu kira-kira. Oke, ya nanti sesaat lagi saya akan tanyakan juga ya kepada seluruh narasumber saya. Kalau CLBK, definisi saya di sini bukan cinta lama bersemi kembali, cinta lama berakhir koalisi, pemirsa. Mungkinkah? Lantas kalau pada akhirnya berkoalisi, apa yang dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia dari kontestasi Pilpres hingga sidang MK? Teatrikal Braka, pada akhirnya mereka akan guyup juga sesaat lagi.